Permisi, dokter. Siapa itu? Apakah itu pasien? Tunggu dulu di luar. Saya ini masih sibuk. Waduh, begini nih tugas dokter. Oh, bukan, bukan. Tapi gue lah yang sanggup membeli lo macam-macam pasien. Siapa memang? Oh, 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 Bapak Wakil. Ya ampun. Ay, duduk dulu Bapak Wakil, duduk. Silahkan duduk. Saya bikinin teh. Mari Bapak Wakil. Saya tidak menyangka kalau Bapak Wakil yang rawuh. Soal ini ya, kalau gue datangnya nggak ngetuk pintu dulu. Udah, nggak usah repot-repot. Gue di sini juga, ya cuma kebetulan lewat, cuman lihat-lihat keadaan rumah sakit inilah. Bapak Wakil sedang inspeksi nih. Oh, bukan, bukan. Kata itu akan membuat penderitaan di rumah sakit ini semakin bertambah gitu dok. Apalagi gue dengar dokter-dokter di sini lebih gampang menderita ya daripada pasiennya. Maksud Bapak Wakil. Tadi gue lihat dok, lu duduk temanggu ya. Sementara di samping lu pasien lagi pada teriak-teriak noh kesakitan. Mulanya sih gue susah ya nafsirin ala lamunan lu dok. Tapi gak ada yang bisa bikin dokter ngelamun kan selain urusan pasien. Oh ya, benar Bapak Wakil. Oh iya, tentu. Tentu dokter ini sedang berduka melihat keadaan orang sakit yang begini mengerikan ya dok ya. Iya benar Pak Wakil. Tapi saya juga sangat kebingungan nih Pak Wakil. Apa ya? Pokoknya saya ini sedang bingung melihat kenyataan ini Pak Wakil. Saking sedih dan bingungnya, dokter malah gak ngapa-ngapain deh. Ada. Wah benar itu Pak Wakil. Tapi ya Pak Wakil, motivasi saya karena tidak berbuat apa-apa ya. Karena itu tadi Pak Wakil. Saya sedih dan bingung. Oh iya. Dokter ini emang dokter yang jujur ya. Minimal ya terpaksa buat jujur nih. Ngomong-ngomong, dokter ini mikirin apa sih sampai temanggu kayak gitu? Loh Pak Wakil, saya itu sedang termangu karena saya kebingungan bagaimana cara mengatasi penderitaan pasien yang tak ada habisnya ini Pak Wakil. Saya kan dokter ya Pak Wakil, tentunya ya saya peduli sama pasien saya. Oh begitu. Bagus. Kalau gitu bagus dok. Tapi nih ya dok ya, tadi gue baru aja ketemu sama keluarga pasien yang pulang dalam keadaan setengah telanjang dok. Gue pikir mereka habis dioperasi gitu kan, karena mereka butuh lepas baju. Tapi dugaan gue kayaknya keliru deh dok. Keluarga itu nggak sedang habis operasi dok. Tapi mereka terpaksa memateri pakaiannya karena permintaan dari pihak tertentu dok. Atau dalam bahasa politiknya, karena ada tekanan dari pihak tertentu gitu dok. Keluarga keluarga yang mana ya Pak Wakil? Ya mana saya tahu itu siapa. Kok dokter malah nanya begitu? Kayak nggak penting gitu loh buat gue jawab. Itu kan tentu saja loh Pak. Itu kan akan memudahkan kita untuk mencari kebenarannya. Pak Wakil, jangan-jangan itu loh ya, orang itu hanya mengaku dipreteli. Padahal tidak benar-benar dipreteli. Alias ya hoax. Jangan-jangan mereka cuma bikin konten gitu loh Pak Wakil. Supaya viral kayak ngeprank atau sejenisnya gitu loh Pak Wakil. Terus habis viral itu dia dapat uang. Memang Pak. Zaman sekarang itu sudah canggih. Orang-orang makin kreatif loh untuk mendapatkan uang. Emang nih Pak, zaman sekarang ini memang tipuan itu nggak dari atas saja Pak. Dari bawah itu pun banyak. Dan juga nggak kalah mengerikannya loh Pak. Oh,
Dokter tetap akan mencari fakta demi kebenaran soal ini ya? Ya, tentu dong, Pak. Wah, itu bagus dok. Tapi gini ya dok ya, zaman sekarang nih ya, orang-orang cuma tahu apa yang mereka lihat. Tapi gak tahu kebenarannya gimana dok. Lah bagaimana lagi, Pak Wakil? Kan sekarang ini zaman ilmiah. Kalau faktor pendukungnya nggak ada, ya bisa gagal loh. Itu bukan kebenaran namanya, Pak Wakil. Tapi gini dok ya, begitu banyak disiplin ilmiah yang mementingkan fakta. Itu bagi gua ya, adalah sebuah humor yang menggelikan. Ketika seluruh fakta telah terkumpul, kemudian banyak yang teronggok sia-sia gitu loh dok. Lah. Kalau faktanya udah, ya berarti tinggal menyeret malingnya dong, Pak Wakil. Gimana sih? Ya terlambat dong, malingnya keburu lari. Loh. Jadi, Jadi kesimpulannya cepat saja dok ya. Lu gak sedang-sedang temanggu kan dok? Gua tahu kok, lu ini sedang termenung sambil tersenyum kan? apa? Pak Wakil? Loh, Bapak Wakil ini menuduh saya. Bapak Wakil kan nggak punya bukti. Ini fitnah, Pak Wakil. Udah, ngaku aja deh. Sebelum nih gua geser kedudukan lu ke bagian yang lebih tinggi. Ke bagian lebih tinggi? Bagian apa? Ke bagian penjaga. Penjaga apa? Penjaga kebersihan alias OB. Oh, bapak kepala. Selamat datang Pak, selamat datang. Waduh. Selamat datang Bapak Kepala yang terhormat. Loh, Bapak Wakil sudah di sini ternyata. Sedang melakukan inspeksi mendadak alias sidak ya, Pak? Benar Bapak kepala. Bagus. Bapak Wakil mensidak dokter. Dan saya mensidak Bapak Wakil. Jadi urut. Seperti itu kan? Oh, maaf Pak, maafan saya Pak. Jadi nggak enak nih gua nih. Maaf ya Pak ya. Di dalam kekacauan seperti ini, saya melihat dua penting pelaku sejarah malah sibuk bertengkar di sini. Begini ya Pak, dalam kekacauan begini, seorang dokter yang bergelar S3 kedokteran dari Universitas Stanford malah terkikikan loh Pak. Begini Pak ya, emangnya itu kah yang namanya dokter? Loh, sudah dokternya ini dalam gelap. Bapak Wakil malah menambahinya gelap. Ya jadi semakin gelap toh. Mau membuat dokter ini seperti Malika, kedelai hitam pilihan itu. Soal satu orang yang berpengaruh memberikan kegelapan, itu dapat diukur dengan tinggi rendahnya jabatan, Pak. Bapak kepala, dengan segenap hormat Pak. Kalau teori ini yang dipakai, Bapak kepala juga makin menambah kegelapan dong. Dan kalau diurut secara posisi, tentu Bapak kepala ini yang... Hei, saudara mau ikut-ikutan teori saya dengan menjebak saya dengan mengatakan bahwa kegelapan yang saya bawa semakin banyak karena posisi saya sebagai pemimpin. Perlu Bapak ingat, selain tugas saya hanya memerintah, jikalau ada kegelapan, seorang pemimpin tidak berhak untuk masuk ke dalamnya. Jika kondisi ini sudah terang, barulah pemimpin itu datang. Ini sudah kurikulum seorang pemimpin, Bapak. Demi kondit, saya tidak berani melanggarnya. Begini aja Pak, dengan tegas saya katakan, telah terjadi manipulasi di rumah sakit ini Pak. Penyakit pasien telah menjadi tambang emas bagi kesehatan dokter-dokternya Pak. Loh, saudara jangan bertindak ngawur. Loh, saya tidak ngawur Pak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Pak. Bapak kepala, dokter ini telah memateri tulang benulang para pasiennya Pak.
demi kantong pribadinya. Dokter ini harus segera dipecat, Pak. Dengan apa saudara ingin main pecat? Bahwasanya saudara tidak memiliki saksi. Ya, dengan kedudukan saya, Pak. Kan kedudukan saya lebih tinggi dari dia. Oh, dengan kedudukan saudara. Baiklah, silakan pecat saja dia. Nanti giliran saya yang memecat saudara. Karena telah mematikan karir atas kepentingan diri Anda sendiri. Saudara lupa bahwasanya saudara dan dokter berada di bawah naungan saya. Jadi seenak saya untuk memecat saudara. Secara kasarannya, saudara kalah sebelum berperang. Katakanlah kalau azas kasar-kasaran yang dipakai. Kehendak atasan, terang harus menang dong. Meskipun itu keliru. Ini kalau kasar-kasaran. Tapi bukan itu cara yang saya pakai. Saya akan memakai cara halus. Walaupun substitusinya sama. Sebetulnya sama kasarnya. Tapi setidaknya cara ini lebih sopan dan lebih terhormat. Bapak Kepala yang terhormat, pembicaraan ini kok sudah mengarah pada kesewenang-wenangan penafsiran ya, Pak. Sebagai penguasa, Bapak Kepala telah mengubah keinginan kekuasaan menjadi seolah-olah keinginan kesepakatan gitu, Pak. Tirani minoritas dan diktator mayoritas bergabung rapih jadi satu. Luar biasa, luar biasa. Memang cerdas Bapak Wakil ini. Saya tidak salah mengangkat Bapak Wakil menjadi wakil saya. Tapi tolong Bapak Wakil, gunakan kecerdasan Anda saat ini. Jikalau kami menuruti perintah Anda, secara otomatis kami menjalankan diktator minoritas yang Anda katakan. Sama saja Anda menjilat ludah Anda sendiri. Bukan begitu? Ya, begini. Begini saudara. Manusia adalah kritik yang selalu semangat untuk kemudian bersemangat pula berbuat menurut apa yang dikritiknya. Ya, begitulah manusia. Seperti Bapak Wakil ini. Begini ya, Pak Kepala, Dokter. Coba deh, kita bicara atas hati nurani kita masing-masing. Benar nggak sih apa yang saya bicarakan adalah sebuah kediktatoratan minoritas? Saya ini sedang berbicara soal nasib rakyat loh. Soal moral dan budi pekerti. Kalau toh saya harus memperjuangkannya dengan cara-cara yang disebut dengan diktator, yo apa salahnya? Sekarang gini, coba dokter jawab. Jawab dengan hati nurani dokter. Monggo. Ayo Bapak Dokter, jawablah. Jawablah pertanyaan dari Bapak Wakil ini. Masa Bapak Dokter mau kalah bicara dengan Bapak Wakil yang melenceng dari tugasnya ini? Keluarkanlah hati nurani dokter. Biar Bapak Wakil ini tahu bagaimana bentuk hati nurani yang sedang berkembang dewasa. Jangan mentang-mentang mengatasnamakan nurani, lalu ingin membuatnya jadi seragam. Ini sadisme ke sana. Sadisme. Bapak Kepala yang mulia, sekali lagi saya katakan dengan tegas dan kerendahan hati. Yuk, mari. Mari kita berpikir lewat bisikan yang paling dalam, Pak. Bapak Kepala jangan membohongi diri sendiri, Pak. Loh, saudara ini jangan sok tahu tentang diri saya. Karena saya bukan saudara, dan saudara bukan saya. Iya toh? Jadi, yang mengetahui hati nurani saya ya saya sendiri. Kenapa Anda ikut-ikut mengetahuinya? Masa iya? Saya berbohong pada diri saya sendiri? Ya enggak lah. Buat apa saudara berbicara tentang kekayaan? Apakah saudara tidak ingin kaya? Jujur, saya ingin kaya. Hanya otak-otak yang lemah yang tidak ingin kaya. Apakah saudara tidak ingin seperti saya?
memiliki banyak mobil, rumah yang besar, gedung magrong-magrong. Gak ingin seperti itu. Jangankan rumah, orang istri aja setiap kamarnya ada, jadi bisa giliran. Cukup, Pak. Cukup. Belum, Bapak Wakil. Justru saya ingin membuktikan, jikalau saudara wakil berkata tidak, berarti saudara wakil yang membohongi diri saudara sendiri. Bukannya seperti itu. Jawablah, jangan menutupi kebohongan itu, saudara wakil. Cukup, Pak. Cukup. Sekarang, kita buktikan kata-kata kita berdua tadi. Kita tanggap hati nurani dokter ini. Akan kita dengar nyanyian-nyanyian hati nurani model terbaru. Silakan Pak Dokter, silakan. Saya bertanya kepada saudara dokter. Mohon dijawab sejujur-jujurnya yo. Daulat Bapak Kepala. Bagaimana perasaan dokter bekerja di rumah sakit yang banyak pasien seperti ini? Bagaimana dokter? Silakan dijawab. Sebenarnya sih ya Pak, biasa saja Pak. Seperti departemen lain ya, rutin-rutin aja gitu loh. Edan. Lalu, bagaimana pendapat dokter mengenai orang-orang sakit yang bertebaran seperti ini, yang merintih kesakitan, yang mau sekarat, tinggal nunggu dikuburkan? Ya, kalau saya harus prihatin karena orang sakit, bisa jadi ya seluruh hidup saya itu harus prihatin melulu. Ya boleh kan Pak, kalau dokter-dokter itu kadang-kadang pacaran sama keluarga pasien atau malah selingkuh gitu dengan perawatnya. Saya kira ini masih manusiawi loh Pak. Memang benar, tidak salah Bapak Dokter, tidak salah. Namanya juga sifat manusiawi, pasti dimiliki oleh semua manusia. Bukannya begitu? Sampai di sini jelas Bapak Wakil. Lalu, bagaimana perasaan saudara tentang hal itu? Ya, perasaan saya akan mencapai titik kepuasan kalau saya bisa menyalurkan bakat saya pada tempatnya Pak Wakil. Kok Pak Wakil, Pak Kepala? Walah. Saudara serius? Ya, memang begitu. Memang begitu seharusnya. Daulat Bapak Kepala. Semula nih ya, saya beranggapan kalau kerja di rumah sakit itu lebih mulia dari seorang guru Bapak Kepala. Karena kan persoalan di rumah sakit gitu ya, lebih konkret, terus masalahnya lebih jelas. Kita harus berhadapan dengan orang-orang sakit yang segera itu membutuhkan pertolongan dan kasih sayang kita gitu kan. Maka seorang mantri lebih-lebih seorang dokter lebih konkret dong jasanya timbang para guru. Kalau guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, mestinya itu sangat tepat karena jasa-jasa itu ya sudah diberikan semua untuk kita. Aduh. Loh. Nanti dulu. Jawaban saudara ini sepertinya terlalu melebar dari pertanyaan yang saya bicarakan. Saudara belum menjawab intisari dari pertanyaan yang saya berikan. Apakah saudara di sini benar-benar bekerja dari idealisme? Itu jelas dong Pak. Kan hanya orang gila yang berani bekerja tanpa idealisme. Edan. Idealisme Bapak Wakil. Dengarkan, idealisme. Ini menarik Bapak Wakil. Baru kali ini saya mendengar niat idealisme di tengah tempat yang sangat mungkin dijadikan tempat untuk tidak ideal.
Lalu, bagaimana bentuknya, Bapak Dokter? Saya ya sangat menyadari akan bakat saya, Pak. Untuk cepat-cepat jadi kaya, maka saya dengan cepat tumbuh subur di tempat ini. Bapak, saya ini orangnya itu nggak suka belit-belit loh, Pak. Begitu saya ngeliat pasien, orang sakit, kepala saya itu langsung dipenuhi oleh uang, uang, uang. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sebuah kejujuran yang luar biasa. Pada zaman sekarang ini, tidak ada orang yang sejujur dari Pak Dokter ini. Luar biasa. Sudah terlalu langka, Pak Dokter. Banyak orang yang berkata jujur seperti saudara. Teruskan, teruskan, Bapak Dokter. Bapak Kepala yang terhormat, saya ini hanya memilih asa sederhana dalam bekerja. Kalau memungkinkan mengambil untung dari pasien, ya langsung saja saya beri dia obat yang nggak masuk akal. Sebaliknya Pak Wakil. Pak Wakil lagi, Pak Kepala. Baliknya nih ya, kalau ada keluarga minta si sakit disuntik mati, ya langsung saja saya suntik mati. Bajingan. Rumah sakit ini telah menjadi sarang iblis. Akan saya beberkan. Stop, Bapak. Di atas. Atas sebelah mana, Pak? Pergilah ke atas, paling atas. Maka atas jenis itu tidak akan pernah sempat mendengar suara saudara. Tempat itu terlalu tinggi bagi saudara. Kalau saudara ingin ke atas, ya lebih baik ke bawah. Wow, tentu saja. Kami baru saja di sana. Tadi saudara sudah ditinggal.